Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Azmi dengan NPM 2019 1061 5041 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kebinekaan Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Faradiba Catur Putri SKM MPD. Jadi di sini tugasnya saya membahas isu terkini, yang mana isu ini saya ambil dari 1 tahun ke belakang, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Yang berjudul Merawat Kebinekaan di Tengah Gempuran Modernisasi dan Globalisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Wali Songo yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi dalam rangkaian Serambi Ramadan PD Perjuangan. Selama bulan suci Ramadan ini insya Allah kita akan menimba mata air kearifan Wali Songo bersama Badan Kebudayaan Nasional DPP PD Perjuangan. Negeri ini sungguh beruntung mempunyai sejarah yang panjang dan luar biasa, yaitu para ulama yang menyebarluaskan Islam di bumi Nusantara yang kita kenal dan selalu akrab di telinga kita dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo adalah sosok-sosok mercusuar, ulama-ulama unggulan yang menyebarluaskan Islam di akhir abad 15 hingga awal 16. Jasa mereka sudah tidak habis tertulis lagi dengan tinta emas, karena mereka telah sangat berjasa dalam rangka memperkokoh keberagaman yang toleran dan moderat hingga sampai sekarang ini. Karena itu kita berhutang budi, hutang jasa dan rasa kepada Wali Songo. Maka dari itu selama 1 bulan penuh insya Allah kita akan mengupas atau mencari perihal sejarah, ajaran, inspirasi Wali Songo bersama para ahli dan cendekiawan, sehingga dengan harapan anak cucu kita mempunyai pengetahuan tentang dakwah Wali Songo. Nah, pada episode kali ini kembali lagi kita kedatangan tamu, yaitu seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Ai Fatimah Nur Fuad MA PhD. Waduh, kalau saya kan tukang insinyur, Mbak. Kalau Mbak ini beneran nih, yang merupakan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka Jakarta. Mbak, kembali lagi. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Menyediakan waktu di tengah Ramadan ini, ya memberikan apa ya, dahaga agar anak-anak kita ini bisa terhapus sedikit hausnya tentang kisah Wali Songo. Jadi sekali lagi terima kasih loh, Mbak Ai. Sama-sama, dengan senang hati. Nah, kebinekaan Indonesia hari ini sesungguhnya sedang menghadapi ujian. Beragam peristiwa politik, sosial, dan keagamaan lalu disikapi berlebihan. Dan itu secara tidak langsung berpotensi mengoyaknya. Padahal kebinekaan inilah sesungguhnya selama puluhan tahun telah menjadi kekuatan persatuan bangsa ini. Kita semua tahu bahwa salah satu identitas yang paling dominan bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang adalah keragaman atau kebinekaan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan cerita atau kejadian atau fenomena dari isu yang saya ingin bahas, yaitu tentang merawat kebinekaan di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi. Jadi, salah satu identitas Indonesia yang paling dominan dari dulu hingga sekarang adalah keragaman atau biasa yang kita kenal atau kita sebut yaitu sebagai kebinekaan. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah satu sama lain, melainkan justru pemersatu dan tetap menjadi satu kesatuan dalam rumah yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Yang mana identitas tersebut tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, namun dari hasil dialog sejarah panjang dari generasi ke generasi, dan senantiasa
eksis dari dahulu hingga sekarang ini. Yang mana Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, lalu budaya yang beragam, lalu bahasa, ras, suku, dan tradisi serta adat istiadat lokal yang juga berbeda-beda. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ai Fatimah Nur Fuad MA PhD yang merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Uhamka Jakarta. Dalam diskusi yang bertajuk Inspirasi Wali Songo Merawat Kebinekaan yang ditayangkan melalui kanal YouTube BKNP PDIP pada Sabtu 8 Mei 2021. Baik, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan terkait isu yang sedang saya bahas, dan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu itu merupakan semboyan bangsa Indonesia saat ini dan yang akan datang. Juga sudah terbukti di masa-masa sebelumnya, jelas Ibu Ai Fatimah. Kehidupan manusia dengan aspek sosial yang berbeda perlu dikaji ulang untuk kembali direvitalisasi dan reorientasi sesuai petunjuk Al-Quran. Karena manusia memerlukan bimbingan dan petunjuk itu yang telah berada di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Al-Quranul Karim. Yang mana berdasarkan petunjuk Al-Quran, pluralisme atau keragaman sangat penting, artinya terutama dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena keragaman merupakan potensi strategis untuk dapat mewujudkan pembangunan dan sekaligus sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keragaman merupakan kekuatan atau energi untuk dapat membangun kebersamaan. Baik, di sini saya masih melanjutkan pembahasan terkait isu yang sedang saya bahas. Jadi, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa perbedaan bangsa, budaya, dan seterusnya itu sebetulnya merupakan jalan untuk bagaimana kita bisa mengenali satu sama lain. Lalu, kemudian menghormati, saling menghargai, lalu akan tumbuh potensi-potensi terbaik dalam menghargai kebinekaan dan kebersamaan dalam berbangsa. Lanjut Ibu Ai Fatimah. Baik, jadi di sini saya masih melanjutkan pembahasan terkait isu yang sedang saya bahas. Jadi prinsip yang diajarkan Al-Quran sangat jelas bagi kita bahwa keragaman atau plural merupakan sunnatullah dan anugerah yang maha kuasa. Pluralisme masyarakat adalah salah satu ciri utama dari masyarakat multikultural seperti Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan terkait isu yang sedang saya bahas. Jadi, ayat Al-Quran juga banyak mengandung pesan-pesan bahwa kita harus berlaku adil di atas segala perbedaan yang ada. Baik sebagai warga masyarakat yang memang berada di Indonesia yang plural ini atau sebagai seorang hamba Tuhan. Kemudian Ibu Ai Fatimah mengutip ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, atau ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jelas Ibu Ai Fatimah. Baik, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan terkait isu yang sedang saya bahas. Dari ayat Al-Quran ini, kita sebagai manusia tidak boleh memandang orang lain dengan sebelah mata hanya karena adanya perbedaan suku, perbedaan agama, atau adat istiadat. Dalam berinteraksi satu sama lain harus tetap mengedepankan rasa keadilan yang merupakan petunjuk bagi kehidupan umat manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara. Perbedaan di antara sesama manusia jangan lantas menjadikan sebuah jurang yang menganga
antara satu dengan yang lainnya. Justru ini sebuah anugerah yang patut disyukuri dan harus senantiasa dirawat betul. Baik, selanjutnya di sini saya masih melanjutkan pembahasan terkait isu yang sedang saya bahas. Meskipun di tengah keragaman ini banyak efek negatif dari poros globalisasi dan modernitas yang merambah tidak hanya pada jalan kehidupan pribadi tetapi juga jalan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana dimensi kehidupan manusia tengah mengalami tirani modernisasi. Kondisi seperti ini sangat dimungkinkan agar aspek pemahaman pluralitas harus mampu menjadi filter terhadap bahaya modernisasi secara fungsional dan profesional yang menggerus nilai-nilai kebersamaan. Perbedaan masyarakat kita, baik nasional maupun global, harus tetap bisa mempertahankan dan memupuk pemahaman kebinekaan kita sesuai dengan tuntunan dan anjuran Al-Quran di tengah globalisasi seperti sekarang ini. Pungkas Ibu Ai Fatimah. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang modernisasi dan globalisasi. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang modernisasi terlebih dahulu. Jadi, modernisasi merupakan pola perubahan tradisional menjadi modern untuk mendapatkan cara praktis dan efisien, yang mana modernisasi berkaitan dengan perkembangan dan peradaban dari waktu ke waktu. Contohnya saja yaitu dari perkembangan industri, kemudian munculnya teknologi digital. Baik, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari modernisasi. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian modernisasi, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan dampak dari modernisasi. Dampak modernisasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menyebutkan dampak positif dari modernisasi. Yang pertama yaitu ada masyarakat akan memiliki sikap terbuka terhadap perubahan maupun memiliki keinginan untuk selalu berinovasi agar mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, dampak positif modernisasi yang kedua yaitu masyarakat mengalami perubahan perilaku serta cara hidup dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang. Baik, selanjutnya di sini terdapat dampak yang ketiga atau yang terakhir dari modernisasi, yaitu terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi, yang mana perkembangan ini dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah beraktivitas serta dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan dampak negatif dari modernisasi. Karena sebelumnya saya sudah menyebutkan dampak positif dari modernisasi, jadi di sini saya ingin menyebutkan dampak negatifnya. Yang pertama, ada terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua yaitu hilangnya adat istiadat dari kebudayaan lokal masyarakat yang telah diturunkan secara turun-temurun serta menjadi salah satu daya tarik dan nilai unik pada masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif yang ketiga atau yang terakhir yaitu menimbulkan terjadinya bias westernisasi atau pemujaan kepada budaya barat yang berlebihan baik dalam gaya hidup maupun cara pandang seseorang.
Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang globalisasi. Globalisasi yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Karena sebelumnya saya sudah menyebutkan dampak positif dan negatif dari modernisasi, sekarang saya ingin menyebutkan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Selanjutnya, terdapat dampak positif globalisasi. Jadi, globalisasi dapat membawa dampak positif bagi kehidupan suatu bangsa, sebab mereka bisa mengambil dari segi budaya, ekonomi, dan sebagainya untuk dipelajari. Selanjutnya, bisa memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas. Artinya, sistem ini bisa menciptakan kondisi di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan dapat bersaing di ranah global. Selanjutnya, di sini terdapat dampak negatif dari globalisasi. Jadi, semakin mudahnya sesuatu masuk ke sebuah negara, ternyata bisa membawa dampak buruk bagi negara tersebut. Dalam globalisasi, barang-barang impor dengan harga murah bisa mematikan barang buatan lokal. Artinya, produk tersebut tidak mampu bersaing meskipun memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Selanjutnya, di sini saya akan penilaian terhadap isu atau berita yang sedang saya bahas, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu merawat kebinekaan, karena bahwasanya kita ini mempunyai semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan kita juga harus saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi saat ini. Dan juga tentunya kita tidak boleh mengejek perbedaan yang ada di negara Indonesia ini. Karena terdapat prinsip yang telah diajarkan Al-Quran sangat jelas bagi kita, bahwa keragaman atau plural merupakan sunnatullah dan anugerah yang maha kuasa. Selanjutnya, terdapat solusi terbaik pada isu atau berita yang sedang saya bahas. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Secara umum, kalimat itu dapat diartikan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, Indonesia memang terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda, tetapi perbedaan itu dapat disatukan di dalam negara Indonesia. Selanjutnya, terdapat solusi terbaik yang kedua, yaitu menggunakan Pancasila sebagai filter budaya asing dan kemajuan iptek. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sekaligus merupakan pandangan hidup bangsa, di dalam sila-sila Pancasila terdapat kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang sudah berurat akar. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai itu merupakan jati diri bangsa yang menjadi cita-cita moral yang perlu diwujudkan. Selanjutnya, terdapat solusi terbaik yang ketiga atau yang terakhir, yaitu memotivasi bangsa Indonesia untuk bersikap kritis terhadap perubahan.
Jadi, perubahan belum tentu buruk. Nah, kamu harus dapat memilah mana perubahan yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu, kamu juga harus pandai-pandai menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Dengan sikap kritis dan bijak, kamu dapat mengambil keuntungan dari sikap perubahan-perubahan yang ada tanpa terjerumus atau terpengaruh oleh dampak negatif yang ditimbulkannya. Sekian pemaparan isu dari penjabaran cerita atau kejadian atau fenomena, penilaian dan solusi terbaik yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.